Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, namalu liqa'a walau biru'ya, antakuna tahiyatas salami liqa'ana. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtada, salatan daimatan bidarain wa anta dia hawa ijana. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Aman arada ayyana ridallah, falyatlub ridha nabika, faksir bisolati ala rasulillah, wassalami ridha rabbika. Salamullahi ala ri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Nasi'atul jamali arjaqana, kulluha utratum bisalami, tabarakna ilma wal rizqa wal aulada, li'anna taqiya bika salami. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abu Hasan As-Sajili wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina, wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadara fi hajjal majlis, wa liman anfaqa fi hajjal majlis, wa liman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu fi kitabi Syekh Abil Hasan As-Sajili
atau Abul Hasan As-Sajili, pendiri tarekat As-Sajiliyah, Syekh Abu Hasan As-Sajili. Wasa fi kitabihi Risalatul Amin wa fi kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui kesabaran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu berkenan membukakan kepada kita taufik dan hidayahnya, berkenan pula menuntun kita dan menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, membersamakan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meringankan segala beban-beban kita, kesusahan-kesusahan kita, menghilangkan segala bencana dan ujian yang buruk untuk kita. Semoga Allah meluaskan rezeki kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Minggu atau 2 minggu kemarin ya, 2 minggu sebelumnya saya mengisahkan bahwa musuh yang paling nyata itu adalah setan di dalam agama. Tapi anehnya setan itu tidak terlihat oleh kasat mata. Itu menunjukkan bahwa agama itu adalah iman. Agama itu adalah iman. Agama itu adalah kepercayaan, keyakinan. Bukan sekedar semuanya logika. Subhanallah. Bagian-bagian tertentu memang logis, mungkin bagian yang lainnya tidak logis. Di antara yang tidak logis, setan. Setan itu ibarat angin, yalah. Dilihat tidak ada, tapi dirasa ada. Setan begitu juga, dilihat tidak terlihat, tapi dirasakan dia ada. Apa? Menggoda hati kita, mempengaruhi kita. Bagi orang-orang yang mengerti pengaruh itu datang terhadap dirinya. Tapi kata saya Abu Hasan As-Sajili, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuatan apabila orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Kemarin, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, surah An-Nahl. Kemudian di dalam surah Al-Hijr, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Jadi ini 2 ayat ini menggambarkan betapa setan tidak mampu kalau kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, ada lagi di atas orang yang bertawakal, setan sama sekali tidak bisa mengganggunya. Kalau bertawakal masih diparakinya, didekatinya. Ada lagi, yaitu hamba-hamba yang ikhlas. Hamba-hamba yang ikhlas ini bahasa Banjar beparak, kadang mau setan. Beparak tuh mendekati, tidak mau setan karena dia sudah ikhlas. Nah itu ya. Wa ija'ari bukan arada yasdaka anillahi pasbutulah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijalaqaitum fi'atan pasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila setan itu terasa sangat berat bagimu, kamu melawannya, sudah bertawakal masih saja terasa godaan setan itu masih kuat. Nah, apalagi kalau pemuda, masih muda, umur kira-kira 20 sampai 40 tahun, godaan wanita itu luar biasa sekali. Ya kan? Sudah umur 50, 60 nih karena tapi tergoda lagi, sudah ya lah, santai aja lagi sudah. Nah, pada saat itu maka engkau harus menetapkan dirimu seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, harus engkau tambah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang beriman, ijalaqaitum fi'atan, jika kamu bertemu sekelompok orang, fi'atan atau gangguan. Nah, dalam hal ini musuh-musuh kamu, yaitu kalau dulu adalah musuh-musuh berperang ya.
Kalau dalam konteks ini termasuk adalah setan-setan. Fasbutu, maka tetapkanlah dirimu, ajamkan dirimu, tetapkan dirimu, yakinkan kamu menang, yakinkan kamu berhasil. Waskurullah, perbanyaklah mengingat Allah, kasiran, perbanyak mengingat Allah sebanyak-banyaknya. La'alakum tuflihun. Jadi ilmu zikir ini penting juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan diucap aja, jangan keindahannya saja. La ilaha illallah. Gunakan ilmu apa? Ilmu panah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kita wah ini banyak stres, penyakit darah tinggi, stres darah tinggi lah, stroke, zikirnya kayak itu tuh hendak hilang penyakit darah tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar lirih aja, santai aja, kan usah mati-mati nunggu. La ilaha illallah. Tapi di perasaan, di hati tadi, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah, tidak ada yang memberi penyakit kecuali hanya Allah, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. La ilaha. Kayak itu aja terus. Fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Quran surah Al-Anfal. Wa tasihul ubudiyah bimulajamatil fakri wal ajji wad da'fi wazzulli. Tetapi ingat 4 perkara ketika engkau berhadapan dengan Allah. Kalau sudah ada berhadapan dengan Allah dalam sembahyang, ketika membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran dibaca, duduk berzikir di hadapan Allah, la ilaha illallah. Soalnya zikir itu kalau lupa dengan Allah tidak dihitung pahala. Jadi malaikat tidak membawa kepompongan, tidak, tapi sebukuan keikhlasan dan tidak. Beda kalau membaca selawat sambil lirih aja kawan. Makanya kalau sambil santai-santai baca selawat aja, sambil memakani burung di rumah, janganlah sambil memakani ayam kah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya kah? Nah, kan perlu khusus tuh. Sambil apalagi jalan sepeda motor, ya kah? Duduk di warung, makan apa minum, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah nyaman enggak itu lo mengatakanlah daripada membaca kitab taras mau ajar. 4 perkara disadari, tapi tetap disadari kata saya. Yang dulu diulangi saya. Apa itu? Bimulajamatil fakri. Merasakan selalu perasaan diri di hadapan Allah al-fakru, fakir. Meskipun kita sugih, sebenarnya di kampung kita aja penyugihnya. Di kampung kita aja nang diisi jukung 15 bunting siapa di kampung kita aja misalnya. Tapi kita tetap merasa fakir. Oh, bisi sepeda motor 4 buah di muka rumah ya Pak. Orang sebuah aja kita 4 buah. Rasa sugih itu Bang, kita sudah tetap di hadapan Allah perasaan kita fakir. Ini utama ketika kita beribadah. Nah bila kayak itu setan kada mau lagi dah babaraknya. Yang kedua kemarin selain kefakiran, wal ajji, merasa lemah di hadapan Allah. Kada ada kekuatan.
Ada kekuatan. Rasa stroke. Ya kalau orang stroke itu lemah lah. Kalau bergerak tangannya, rasa stroke di hadapan Tuhan. Al-ajji. Rasa lemah. Boleh juga rasa tuha, bisa juga rasa tuha benar sudah awalnya. Nah, tuha itu bahasa Banjar maknanya luas kalau rapuh, lelah ya kalau. Nah, meskipun kita kuat sebenarnya main bola masih kawa kita. Wih, jangan main bola guru aja dulu membunguli orang nih harap gue yang masih jangan, pokoknya sudah akui sudah kita lah lemah. Wadofi, nah dofi ini lemah tapi tak berdaya. Bahkan tak berdaya, bukan hanya sekedar lemah masih kau aja bina bergerak lah. Tak berdaya apa-apa. Tak berdaya itu kayak apa ya? Kalau kau bergerak lagi sudah tabantai sudah tarabah tabantai sudah. Nah, wadofi. Kemudian wazulli, hina. Nah, hina. Jadi rasa fakir, pemiskinnya. Betul apa itu? Rasa lemah, tak berdaya, dan rasa hina. Nah itu gini ngatakan ilmu batin nih. Ini sebenarnya yang tidak banyak diajarkan dalam agama kita. Kenapa? Karena tersampaikan. Karena kebanyakan orang ingin mendengar ilmu tuh nang apa ya? Nang pasti aja ilmunya aja ya lah. Ilmu batin yang lemah. Kalau bahasa Syekh, ilmu tauhidnya, ilmu tauhid dalam arti luas, kekuatan diri, kekuatan jiwa. Kalau kekuatan tauhid itu Syekh itu ya nang panah pilah tuh. Makanya bilanya kita kena penyakit supaya jangan kena penyakit, panah kita harus. Panah itu kan hilang. Iyalah. Sama tuh la ilaha illallah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Itu kan panah tuh. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat panah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kereda, maka Tuhan tuh panah semuanya melenyap. Yang ada siapa lagi? Allah Ta'ala aja lagi. Nah, yang sebenar-benarnya Tuhan. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Wis. Berarti kita nih kada melihat alam semesta ini kada melihat. Kita ini melihat kamuflase saja, bukan yang sebenar-benarnya yang kita lihat. Kita hanya melihat tampilan johir aja, nang sebenarnya tidak tahu kita. Yalah, buktinya ada orang baharilah kopiah nang hirang tuh ada kala besisip di sini. Rupanya ada cacak tekapit mati cacaknya. Bertahun-tahun bangkai cacak dipakai dalam sembahyang. Nah kayak apa tuh? Ribut orang anu sah kakak aja sembahyangnya. Paloi mendengar itu jangan susah benar jar. Jawabnya gampang aja jar. Apa aja kembali lapas ke biayanya jar. Masalahnya orang tidak tahu. Kayak apa? Karena manusia hanya melihat nang johir. Ya Allah, meninggal orang bakal tahu lah kita subhanallah. Maka sebutlah, pujilah Allah yang maha kuat. Ya Allah, sebutlah Allah karena kita lemah. Wahai Tuhan yang goni, wahai Tuhan yang goni, wahai Tuhan yang maha kaya. Karena kita lemah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu, adab doa kita kepada Allah itu pertama adalah ya memang kita perlu loh Tuhan, ya kan? Tapi yang paling penting adalah yang bisa memberi itu hanya Tuhan. Yang bisa memberi itu hanya Tuhan. Kita mengangkat tangan berdoa ini pun semata-mata karena dilimpahkan Allah sama sembahyang. Makanya ketika kita sembahyang sudah jangan mengatakan sembahyang lagi, kita aku ini penyembahyang bang pada orang. Nah itu kacau tuh, itu rusak, binasa kita, sia-sia ibadah kita. Jadi lupakan dia sembahyang kita itu sudah meskipun kita sembahyang. Andaikan ditanya oleh malaikat, ikam sembahyang lah, kadang malaikatnya kada pernah sembahyang. Woi, tidak pernah sembahyang.
dusta lalunya catatannya ada, berarti malaikatnya kada belajar di ma'rifah lagi. Ya kan? No. Sebab semua kita sembahyang itu limpahan Allah. Buat apa kita mengakui? Semua itu milik Allah. Limpahan Allah semuanya, apa kita akui? Pian datang berjalan ke sini nah, baju ampun orang. Misalnya, anggap aja baju bini, ampun bini pian, kopi ampun bini pian, ya lah, semuanya ampun bini pian, sampai sepeda motor nang pian pakai ampun bini pian, betakon orang, bagusnya sepeda motor pian ini lah, lain ampun aku panggilian ya lah, ya kan, nah, ampun bini, nah, ya kan, nah subhanallah. Kesimpulannya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah, meminta tolonglah, ista'inu bis-sabri, meminta tolonglah kalian bis-sabri, dengan sabar, wassalah, dan mengerjakan salat. Disitulah innallaha ma'as sabirin, itulah bukti Allah bersama orang-orang sabar. Hendak tahu kita bersama Allah, kita sholat. Sholat itu menunjukkan kita bersama Allah. Kita sabar, sabar itulah Allah. Hendak tahu kita bersama Allah saat kita sabar. Sabar itu kita bersama Allah subhanallah. Jadi kesimpulannya, lawanlah setan itu dengan beberapa cara tadi itu. Ya, dengan beberapa cara. Keadaan batin kita, tawakal kepada Allah, keadaan batin yang bagus, 4 perkara keadaan batin, ya lah. Juga angkat tangan berdoa kepada Allah, lawan setan itu berdoa. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian 4 perkara hati jangan sampai lengah, kecuali hanya 4 perkara, yaitu merasa fakir di hadapan Allah, 2 apa? Merasa lemah, 3 merasa lemah, merasa tak berdaya, 4 az-zulli, yaitu merasa hina. Kuati itu 4 perkara itu. Bila itu ada sempurna, kita sudah batin kita nyaman berjalan, ilmu-ilmu yang lain masuk aja semuanya lagi yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.